قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Yang pertama, menghambakan diri secara mutlak hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Menghambakan diri secara mutlak hanya kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak boleh menghambakan dirinya kepada selain Allah, melakukan peribadatan, penyembahan kepada selain Allah, tidak boleh. Karena yang berhak disembah, yang berhak diibadati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 6, afwan, dalam surat Luqman ayat 30, dalam surat Luqman ayat 30, kata Allah Azza wa Jal, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq." Kata Allah Azza wa Jal dalam surat Luqman ayat 30, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang berhak, yang hak untuk disembah dan diibadati oleh manusia. Sekali lagi, Allah yang menyatakan bahwasannya yang berhak disembah, diibadati hanya Allah Azza wa Jalla. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Yang demikian itu kata Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, untuk dituhankan. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan bahwa apa yang disembah oleh manusia selain daripada Allah, yang menyembah pohon, yang menyembah malaikat, yang menyembah rasul, yang menyembah batu, yang menyembah jin, menyembah ini dan itu, semua sesembahan selain daripada Allah, kata Allah, adalah al-batil, batil. Wa anna Allah huwal aliyul kabir. Dan bahwasanya Allah lah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Maka beribadahlah hanya kepada Allah, sembahlah Allah, sujudlah hanya kepada Allah, berdoalah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah, tawakallah kepada Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam dosa besar, kesyirikan. Dan Allah sama sekali tidak pernah ridho sedikit pun atas hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan di permukaan bumi ini. Allah sama sekali tidak ridho. Bahkan Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang berbuat syirik mati di atas kesyirikan, dosanya tidak diampuni oleh Allah, dan Allah akan tempatkan dia di dalam neraka jahanam, dan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka tersebut. Allah katakan di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Ali Imran, afwan, dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116. Dalam surat An-Nisa ayat 48 dan ayat 116, kata Allah Azza wa Jal, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan dosa-dosa selain daripada itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, maka dia telah melakukan dosa yang besar,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tempatkan orang-orang yang berbuat syirik mati di atas kesyirikan di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6 Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang yang berbuat syirik mati di atas kekafiran, mati di atas kesyirikan, fi nari jahannam, berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selama-lamanya di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Dia haramkan surga atas orang-orang yang berbuat syirik. Allah haramkan surga. Maknanya orang-orang yang berbuat syirik tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah, karena yang akan menghuni surga Allah hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang Islam. Orang-orang yang berbuat syirik mati di atas kesyirikan, Allah haramkan surga. Dalam surat Al-Maidah ayat 72 Allah katakan innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Allah haramkan surga atas dirinya dan Allah tempatkan dia di dalam neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Makanya mempelajari tentang kesyirikan ini wajib, penting. Kenapa? Karena kalau sekiranya ibadah kita tercampur dengan kesyirikan, Allah batalkan semua ibadah kita. Mengetahui tentang perkara syirik, apa saja bentuk kesyirikan di zaman sekarang ini, wajib hukumnya agar kita menghindarinya, agar kita menjauhinya, dan agar kita memperingatkan manusia darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa siapa yang melakukan kesyirikan, Allah hapuskan semua amalnya, sekalipun dia sholat selama 60 tahun, haji tiap tahun, zakat tiap tahun, puasa tiap hari, mengkhatamkan Al-Quran sekali seminggu, dia berbuat syirik, tidak akan diterima amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Allah katakan dalam surat Az-Zumar ayat 65, kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, para nabi dan rasul sebelummu. Apa yang Allah wahyukan? La in asyrakta, jikalau kau berbuat syirik, jikalau kalian melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, niscaya Allah benar-benar akan hapuskan amalan kalian, wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kalian benar-benar akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, yang akan menempati neraka jahanam selama-lamanya. Maka orang-orang yang berbuat syirik ini adalah orang yang paling kurang ajar terhadap Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, orang-orang yang beribadah kepada selain Allah setelah Allah ciptakan dirinya, Allah berikan rizki kepadanya, Allah tundukkan segala apapun untuk kemaslahatan hidupnya, lalu dia beribadah kepada selain Allah, dia adalah orang yang paling kurang ajar terhadap Allah Azza wa Jalla, yang paling tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah beribadah kepada selain Allah, karena yang memberikan kita rizki hanyalah Allah, yang menjaga kita adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang meninggikan langit buat kita adalah Allah, yang menghamparkan bumi ini agar kita bisa tinggal di atasnya adalah Allah. Semuanya Allah yang telah memberikannya. Maka ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Makanya ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah itu ayat 21, perintah yang pertama di dalam Al-Quran. Ketika kita buka Al-Quran, perintah yang pertama itu adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah yang telah menciptakan kita. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai sekalian manusia, ibadati Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Yang telah menciptakan kalian. Itulah Rabb kalian. Dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Ini adab yang pertama. Ya, adab yang pertama, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla di dalam ibadah. Ya, dan tidak menyekutukannya dengan apa? Sesuatu apapun. Dan itulah Islam. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari sisi Allah Azza wa Jalla. Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Makanya dakwah yang paling agung dan paling besar adalah dakwah tauhid dan memperingatkan manusia dari kesyirikan. Ini dakwah yang paling agung dan paling besar, dan dengan ini para nabi dan rasul memulai dakwahnya. Tidak ada seorang nabi ataupun rasul ketika berdakwah kepada kaumnya melainkan mereka mengawali dakwah mereka dengan dakwah apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat yang ada di permukaan bumi ini untuk menyerukan an i'budullaha wajtanibut taghut, ibadati Allah saja dan jauhi taghut, sesembahan-sesembahan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka pelajari tauhid, ikhwas sekalian, pelajari tauhid, ulang-ulang terus. Agar apa? Agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Pelajari juga tentang syirik, lawan daripada tauhid. Pelajari dan ulang-ulang terus, ulang-ulang. Karena Nabi SAW senantiasa mengulang-ulang dakwah ini kepada kaumnya. 10 tahun Nabi SAW di Makkah mendakwahkan tauhid dan mengingatkan manusia dari kesyirikan. Kemudian 13 tahun di Madinah terus diulang-ulang oleh Nabi SAW, terus diulang-ulang. Ketika di Madinah, apakah Nabi SAW tidak mendakwahkan tauhid? Tidak, terus didakwahkan. Bahkan Nabi SAW menegur sahabat-sahabat yang akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ditegur dan diluruskan oleh Nabi SAW. Apalagi Allah Azza wa Jalla telah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya manusia yang hidup di muka bumi ini kebanyakannya adalah orang-orang yang berbuat syirik. Kebanyakan manusia di permukaan bumi ini adalah orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Allah yang mengatakan, bukan saya. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wahum musyrikun. Kebanyakan mereka manusia tidak beriman kepada Allah, tidak mentauhidkan Allah, melainkan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan hari ini. Betapa banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan, datang ke kuburan-kuburan wali, kemudian meminta kepada mereka, meminta keselamatan, meminta rizki, meminta keberkahan. Betapa banyak orang-orang yang mempersembahkan sesajen ke pohon keramat, ke laut, ke batu keramat, ke ini, ke itu, setan ini, jin itu, dan seterusnya. Ini kita saksikan sendiri. Betapa banyak orang-orang yang bertawakal kepada selain Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang yang percaya kepada jimat, percaya kepada penangkal dan lain sebagainya. Ini adalah kesyirikan. Maka kita harus mempelajari ini, dan ini merebak di tengah-tengah manusia, masyarakat Islam. Maka kita harus belajar. Taib, adab yang kedua kepada Allah Azza wa Jalla mesti kita perhatikan adalah apa? Mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala apa? Larangannya. Allah menciptakan kita, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Allah menciptakan kita untuk disuruh dan untuk dilarang. Ini diingat baik-baik. Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk disuruh dan untuk dilarang. Untuk itu kita diciptakan. Dalilnya mana? Firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mu'minun ayat 115.
Al-Mu'minun ayat 115. Kata Allah Azza wa Jal, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Azza wa Jal, apakah kalian kira kami ciptakan kalian dari tidak ada kepada ada, kemudian kami jaga, kami rawat kalian, kami keluarkan rizki buat kalian bisa hidup, kami tundukkan segala sesuatu yang kalian butuhkan di dalam kehidupan kalian. Apakah kalian kira itu main-main? Abas, main-main, sia-sia, nggak ada tujuan. Dijelaskan oleh para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan makna abas di situ tidak disuruh dan tidak dilarang. Apakah kalian kira kalian diciptakan oleh Allah tidak disuruh dan tidak dilarang? Ulama tafsir lainnya mengatakan, apakah kalian kira Allah ciptakan kalian tanpa dia berikan pahala dan tanpa dia berikan dosa? Pahala kapan diberikan oleh Allah? Ketika kita taat kepada perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dosa kapan diberikan oleh Allah? Ketika kita melanggar batasan-batasannya. Jadi Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk disuruh dan untuk dilarang. Maka taati apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang. Perintah Allah yang paling besar untuk kita laksanakan pertama kali adalah perintah tauhid. Larangan Allah yang paling besar yang mesti kita tinggalkan dan kita jauhi adalah syirik. Kemudian semua perintah-perintah yang wajib hukumnya, seperti apa? Salat. Salat 5 waktu. Maka kerjakan salat. Ya, yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan ada yang ditinggalkan. Bagi laki-laki kerjakan salat secara berjamaah di masjid. Bagi perempuan silahkan kerjakan di rumah, dan itu lebih baik. Kalau ke masjid, maka hendaklah dia penuhi syarat-syaratnya, seperti tidak tabarruj, ya, tidak tabarruj, menutup aurat, kemudian tidak memakai wewangian, kemudian tidak ikhtilat, desak-desakan dengan kaum lelaki. Kerjakan salat, jangan disia-siakan, jangan dilalaikan, dan ini adalah perkara yang paling besar di dalam agama kita setelah tauhid. Buktinya apa? Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang rukun Islam, Nabi sebutkan salat setelah tauhid. Islam, rukun Islam itu ada 5. Pertama 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang kedua adalah salat. Maka kerjakan salat. Apa saja yang diwajibkan oleh Allah kerjakan. Kemudian apa lagi? Zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Haji wajib ya ikhwan. Haji wajib. Banyak orang yang nggak berangkat haji, padahal dia telah diberikan kesehatan oleh Allah, telah diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla, nggak berangkat. Sementara dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya aset, tapi nggak berangkat. Dia akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ibna Adam, wahai anak Adam, sungguh aku telah menyehatkan tubuhmu dan melapangkan rizkimu. Aku sehatkan tubuhmu, aku lapangkan rizkimu. Tapi berlalu 5 tahun setelah Allah berikan kesehatan, Allah lapangkan rizki. Berlalu 5 tahun lalu kalian tidak datang ke rumahku dalam keadaan berihram. Dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Berangkat haji, punya rumah hukumnya apa? Punya rumah hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib, kasih dalilnya. Punya mobil hukumnya apa? Oh, ini lapar atau gimana ini? Punya rumah hukumnya apa? Mubah. Punya mobil, kontrakan,
Berangkat haji, taib, yang mana yang mesti kita dahulukan? Haji. Iya. Daftar haji dulu, habis itu berangkat umroh. Ya. Usahakan haji. Harus diusahakan, nggak bisa hanya kita berangkat haji kalau kita udah punya rumah kontrakan 50 petak. Subhanallah. Baru 30 mati. Baru 30 mati. Subhanallah. Aib. Allah katakan, aku telah sehatkan tubuhmu, aku lapangkan rizkimu, lalu berlalu 5 tahun kau tidak datang ke rumahku dalam keadaan berihram. Hati-hati ya ikhwah. Di antara sunnatullah yang berlaku di alam, di dunia ini adalah apa? Ketika kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah cabut nikmat tersebut dari kita. Kemudian Allah berikan kepada orang lain yang ketika dia diberikan nikmat dia bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Yaitu dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka laksanakan semua perintah Allah, laksanakan, terutama rukun Islam yang 5 tadi. Kemudian perintah yang hukumnya sunnah, perintah yang hukumnya apa? Sunnah, laksanakan. Apa aja yang disunnahkan di dalam agama kita, laksanakan. Menuntut ilmu hukumnya apa? Wajib. Maka kita wajib menuntut ilmu. Ya. Kemudian yang sunnah, ya seperti sholat malam, kemudian sholat sunat rawatib, kemudian puasa ya 3 hari setiap bulan-bulan hijriyah dan lain-lain sebagainya. Kemudian tinggalkan segala larangan Allah. Kemudian adab yang ketiga, ridho terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak disukai oleh jiwa. Yang tidak disukai oleh apa? Oleh jiwa. Takdir buruk yang tidak disukai oleh jiwa. Hendaklah dia terima takdir tersebut dengan sabar dan lapang dada. Hendaklah dia terima takdir tersebut dengan sabar dan lapang dada. Tidak ada satupun yang terjadi pada kita di dunia, di dalam kehidupan ini, kecuali itu berdasarkan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dia telah menetapkan takdir itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah azza wa jalla. Kita akan kaya, kita akan miskin, kita akan sakit, kita akan kehilangan ini, kita akan sedih, kita akan ini, kita akan itu. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang beriman, diperhatikan, ini hanya untuk orang yang beriman. Apapun yang ditetapkan oleh Allah azza wa jalla pasti baik. Ini hanya untuk orang yang beriman. Dan tidak Allah berikan kepada selain orang-orang yang beriman. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua perkara orang mukmin itu baik untuk dirinya. Fadzalika lil mu'min, yang demikian itu hanya untuk orang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, kalau dia mendapatkan kelapangan dari Allah azza wa jalla, dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Namun kalau dia mendapatkan keburukan, mendapatkan kesempitan, lalu dia bersabar, maka itu baik untuknya. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, tidak ada satupun yang ditetapkan oleh Allah untuk orang mukmin kecuali pasti apa? Pasti baik. Nggak ada yang buruk. Maka ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai, maka katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Jangan kita katakan, ya Allah, kenapa kau lakukan ini kepadaku? Kenapa kau timpakan ini kepadaku? Tidakkah kau sayang kepadaku? Orang yang bertanya, kenapa, mengapa Allah melakukan ini kepadanya, ini adalah orang yang kurang ajar, tidak beradab kepada Allah azza wa jalla. Karena Allah sebagaimana yang dia katakan, la yus'al,
tidak berhak ditanya. Yang ditanya itu siapa? Kita yang ditanya. Ketika Allah berikan ini, apa yang kau lakukan? Apa yang kau perbuat? Allah berikan kelapangan, adakah kau bersyukur? Allah timpakan kesempitan kepadamu, adakah kau bersabar? Dan Allah tidaklah memberikan sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, melainkan Allah ingin menguji, melihat seberapa jujur kita di dalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan untuk mengangkat derajat kita di sisinya. Untuk itu kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang harus kita ketahui, bahwasannya Allah di dalam menetapkan takdir, ini perhatikan, di dalam mengimani takdir, Allah menetapkan takdir itu, Allah tetapkan secara detail berdasarkan ilmunya yang luas, hikmahnya yang dalam, dan keadilannya yang seadil-adilnya. Tidak ada yang terzalimi.